Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Marta Dian Firmana, NIM 1924 1010 3039 dari kelas struktur data C. Ingin menjelaskan jawaban dari tugas yang telah diberikan. Langsung saja untuk yang nomor pertama dan poin pertama, buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Jadi saya telah membuat fungsi rekursinya, yaitu saya memberi nama Fibonacci. Jadi fungsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah base case-nya. Base case-nya yaitu adalah nilai yang tercepat yang diperoleh dari suatu fungsi tersebut. Jadi ini apabila N sama dengan 1, maka akan mereturn nilai 0. Dan apabila N sama dengan 2 atau 3, maka mereturn nilai 1. Dan di sini untuk bilangan Fibonacci, jadi apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi Fibonacci ini diawali dengan 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan sampai seterusnya. Untuk yang poin 2, gunakan fungsi yang ada buat menghitung bilangan Fibonacci kelima. Jadi bilangan Fibonacci kelima di sini 1, 2, 3, 4, 5 yang seharusnya akan mereturn atau menghasilkan nilai 3. Langsung saya run saja. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi terjadi kesalahan sedikit. Jadi saya run dan menghasilkan nilai 3, yaitu memang benar 3, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu nilainya 3. Yang kemudian yaitu 7 dan 10. 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang seharusnya akan menghasilkan nilai 8. Benar 8, kemudian 10. 7, 8, 9, 10. Dan benar nilainya 34. Kemudian untuk soal nomor 1 poin ketiga, yaitu buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Jadi untuk Fibonacci keempat itu 1, 2, 3, 4, yaitu nilainya 2. Untuk pohon rekursifnya yaitu yang pertama ini. Fibonacci 4 yaitu dihasilkan dari Fibonacci ketiga dan kedua. Dan di Fibonacci ketiga ini masuk ke dalam base case yang mana nilainya adalah 1. Jadi untuk Fibonacci 2 dan 3 itu mereturn nilai 1. Yang mana ini ditambahkan sehingga menghasilkan 2, yaitu 1 tambah 2. Dan ini untuk eksekusinya, dan yang sebelumnya ini adalah pending dari atas ke bawah, dan ini eksekusi dari yang terbawah. Kemudian soal nomor 2 yaitu buat fungsi rekursif untuk mencetak apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi bilangan palindrom ini adalah bilangan yaitu sebuah array yang mana nilai atau indeks ke 0 sama dengan indeks yang paling terakhir. Terus indeks 1
sama dengan indeks terakhir yang nomor 2, yaitu ini, yaitu indeks ke n-2. Saya telah membuatnya, saya komen terlebih dahulu. Jadi ini fungsinya yaitu apabila len atau panjang datanya itu 1, maka akan langsung mereturn nilai true. Atau di sini saya menggunakan print true agar terlihat di terminal. Kemudian if array sama dengan 0, jadi ini mulai mengecek apakah array ke 0 sama dengan array paling terakhir dikurangi 1. Jadi array ini sebenarnya adalah array terakhir. Karena array di Python dimulai dari 0, jadi array yang paling terakhir itu adalah panjang data dikurangi 1. Sehingga seperti ini. Apabila ini true atau menghasilkan nilai benar, maka akan masuk. Dan ini saya print agar terlihat di terminal juga, sebenarnya tidak perlu. Dan untuk yang ini, baris yang ini palindrome memanggil fungsinya sendiri, yaitu ini adalah sintaks ini berfungsi untuk menghapus nilai yang tadi telah dicek, yaitu pada bagian awal dan pada bagian akhir. Langsung saja yang soal gunakan fungsi yang telah dibuat menuliskan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Seharusnya ini menghasilkan nilai true. Karena ini 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3, 3, 4, 4. Langsung saya run saja. Jadi untuk nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah karena saya ngeprint ini nilai yang untuk membuktikan ini tadi. Saya komen saja. Dan untuk true yang ini karena ini ada true yang ini karena tadi telah dicek sampai habis dan tidak ada data lagi, maka menghasilkan atau mereturn nilai true seperti pada terminal. Kemudian buat one rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Jadi saya telah membuatnya. Jadi untuk fungsi palindrome dengan inputan array ini menghapus apabila ini benar, maka akan terhapus yang dicek ini tadi. Bisa dibuktikan apabila ini saya ganti 1, maka mereturn nilai false. Jadi untuk eksekusi tiap rekursif ini adalah dihapus satu persatunya data yang telah dicek tadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, satunya dihapus dan kemudian dipanggil lagi sehingga sampai semua array yang ada di dalam inputan tadi menjadi habis sehingga menghasilkan nilai true. Yang mana untuk persyaratan menjadi true ini adalah array memiliki data kurang atau sama dengan sama dengan 1. Untuk yang kemudian ini eksekusi dari bawah dari nilai true, kemudian dari array yang tidak ada isinya, kemudian 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian
sudah. Kemudian nomor 3. Jadi tugas nomor 3 ini adalah membuat kelas. Buat kelas, saya memberi kelasnya yaitu antrian bank, yang mana data yang ada pada kelas ini ada 2 data yang wajib atau data yang ada dalam struktur data ini, yaitu dengan nama, panggilan, dan antrian. Jadi saya memasukkan nama panggilan dan antrian di dalam konstruktor atau yang digunakan dengan sintaks init ini. Untuk operasinya yaitu ada app panggil dengan antrian sebanyak 1 increment. Saya lanjutkan, yaitu untuk fungsi app panggil ini menaikkan nilai panggil sebanyak 1 bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diincrement. Yaitu di sini di fungsi app panggilan ini membuat pengkondisian yang mana apabila nilai panggil sama dengan antrian, maka dipas. Karena apabila antriannya tidak ada terus dipanggil, maka tidak akan menambah yang bagian antrian, yang bagian panggilnya, karena di antriannya tidak ada. Kemudian up antrian, menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment. Dan up antrian, saya memasukkan antrian plus 1. Kemudian untuk fungsi reset, yaitu membuat reset self antrian sama dengan 0 dan self panggil sama dengan 0. Kemudian get panggil ini mengembalikan true value dalam nilai pada saat ini. Jadi seperti ini, langsung saya return. Dan untuk eksekusinya seperti ini. Untuk eksekusinya menggunakan struktur data untuk mensimulasikan kejadian berikut. Dan saya telah membuatnya. Ini saya uncomment, langsung saya eksekusi. Jadi saya bagi 2 saja, yaitu dari nasabah mengambil nomor antrian. Jadi saya menginisialisasi yaitu dengan nilai default panggil itu 0 dan antrian itu 0. Kemudian yang pertama ini nasabah mengambil nomor antrian. Jadi saya menggunakan nama petugas, kemudian up antrian. Dan ini saya menggunakan print agar jelas nomor antrian 1, kemudian mengambil nomor antrian 2, sampai nomor 3. Nah, ini kemudian satu nasabah dilayani sebanyak 4. Nah, di sini nomor panggilannya 1, 2, 3, 3. Nah, kenapa ini 3 terus 3 lagi? Karena di antrian tadi masih dari nomor 3. Jadi tidak mungkin 4. Kalau yang antri 3 kan tidak mungkin yang dilayani 4. Jadi mungkin ini dipanggil sampai 2 kali karena tidak kedengaran mungkin ya. Kemudian yang ini satu nasabah mengambil nomor antrian. Kemudian nomor antrian nomor 4 terus dilayani lagi sehingga menjadi nomor 4, nomor panggilan nomor 4. Kurang lebihnya seperti itu.
Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4. Bentar. Yaitu titik 2D. Data yang digunakan yaitu X dan Y, yaitu bilangan yang merepresentasikan koordinat X sebuah titik dan Y merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Jadi saya telah membuatnya dengan nama kelas titik 2D seperti yang ada pada soal. Dengan ini nilai default sebenarnya tidak perlu karena di soal dijelaskan langsung nomor 2 dan 3 dan 4 dan 5. Kemudian untuk fungsi-fungsinya yaitu geser horizontal, dalam kurung dx menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri dan ke kanan. Jadi saya telah membuat geser horizontal dengan inputan dx. Saya mengasumsikan ini untuk apabila inputan itu minus, maka akan bergerak ke kiri karena umumnya seperti itu. Dan geser vertikal untuk ke atas dan ke bawah yaitu dy. Kemudian hitung jarak titik lain, hitung jarak antara dua titik. Jadi untuk hitung jarak antara dua titik ini terdapat titik yang menjadi acuan, kemudian diinputkan titik lain itu saya asumsikan ada titik X dan Y-nya. Jadi saya jelaskan untuk nanti yang langsung dieksekusi. Untuk get X ini untuk mengembalikan nilai true, untuk mengembalikan return value nilai X, dan untuk Y ini nilai Y. Kemudian langsung saya run saja. Jadi ini yang pertama buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, dan saya membuat instans dari kelas titik 2D ini dengan T1 dan T2, yaitu dengan koordinat 2,3 dan 4,5. Yaitu geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Dan menggunakan T1 dengan fungsi atau metode geser horizontal sebanyak, karena ini ke kiri saya menggunakan min 3. Kemudian geser T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Saya menggunakan, karena ke bawah menggunakan min 7. Tampilkan koordinat T1 saat ini. Jadi saya langsung print T1 get X, yaitu mereturn nilai X, dan T1 get Y untuk mereturn nilai Y. Jadi untuk hasilnya itu min 1, min 4 ini untuk titik T1 saat ini. Kemudian untuk T2 yaitu geser geser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Jadi ini saya menginputkan nilai 15 dari fungsi geser horizontal, dan untuk geser ke atas sebanyak 9 satuan ini menggunakan fungsi geser vertikal dengan inputan 9. Kemudian ditampilkan T2 saat ini, kurang lebihnya seperti yang di atas tadi, dan menghasilkan nilai 19,14. Untuk yang terakhir ini tampilkan jarak T1 dengan T2. Jadi ini saya membuat acuan T1. T1 itu sebagai
di tempat yang diacu, kemudian inputannya itu adalah T2, yaitu dengan saya mengambil dengan get X dan get Y, kemudian memasukkan ke sini. Untuk selisihnya itu saya menggunakan fungsi absolut karena tidak mungkin jarak itu nilainya min. Jadi saya menggunakan fungsi absolut yang ada di dalam Python ini untuk dan Y juga. Jadi untuk melihat selisih atau jarak dari dua titik itu menggunakan fungsi segitiga siku-siku. Jadi jarak sebenarnya jarak kuadrat sama dengan selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Karena ini jaraknya saya buat akar di sini, kemudian saya return jarak. Untuk akarnya pangkat setengah seperti ini. Dan saya langsung print, maka menghasilkan 26, sekian. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.